Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Kakak. Sebelumnya kita telah belajar bersama mengenai struktur teks prosedur. Pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi tentang penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah ditandai dengan adanya partikel lah dan kan. Contohnya, yang pertama, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar. Gosoklah, adanya partikel lah di kata gosok. Yang kedua, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tengah dalam keadaan mengunci. Nah, di sini adanya partikel kan pada kata pasang. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif digunakan untuk memberikan saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan. Contohnya, sebelum kompor listrik tersebut panas dengan merata, sebaiknya wajan ditaruh terlebih dahulu di atas kompor yang sedang dipanaskan, sehingga nasi yang telah siap digoreng tidak terlalu lama menunggu wajan memanas. Peringatan yang digunakan dalam contoh tersebut yaitu agar wajan ditaruh terlebih dahulu di atas kompor yang sedang dipanaskan. Hal ini dikarenakan supaya nasi yang telah siap untuk digoreng tidak terlalu lama menunggu wajan memanas. Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Maksudnya, penggunaan bahasa dalam teks prosedur memiliki batasan tertentu. Karena teks prosedur ditulis agar orang melakukan apa yang ditulis, sehingga kalimat pada teks prosedur diharuskan rinci dan jelas batasannya. Tidak berbelit-belit dan tidak membuat orang menjadi bingung mengikuti langkah-langkah yang ditulis. Contohnya, ayunkan tangan ke depan dan ke belakang 2 kali. Ini adalah contoh yang benar. Contoh yang salah yaitu ayunkan kedua tangan ke depan dan ke belakang secara bergantian sebanyak 2 kali dalam mengayunkan masing-masing tangan. Yang keempat atau terakhir, penggunaan kata keterangan pada teks prosedur. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat. Kata keterangan yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Nah, kita akan bahas. Yang pertama, keterangan cara. Adverbial ini menambahkan keterangan cara pada peristiwa yang terjadi, ditandai dengan adanya kata dengan dan secara. Contohnya, yang pertama, alat musik kutilang dimainkan dengan cara dipukul, adanya kata dengan. Yang kedua, coba mainkan lagu lainnya dengan olah nafas dan penuh perasaan, adanya kata dengan. Yang ketiga, tutup dengan cara merekatkan kembali pada sisi-sisi atasnya, sama dengan yang di atas, adanya kata dengan. Yang terakhir, lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Nah, ini menggunakan kata secara. Yang kedua, keterangan alat. Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah keterangan atau peristiwa. Misalnya, dengan bla bla bla, menggunakan bla bla bla, dengan menggunakan bla bla bla. Contohnya, yang pertama, gunakan kuku jari Anda saat memetik ukulele dengan tangan kanan Anda. Nah, di sini penggunaan dengan tangan kanan. Yang kedua, senar 1 ditekan pada fret keempat dengan menggunakan jari manis Anda. Dengan menggunakan jari manis. Yang ketiga, masukkan 1 butir telur, lalu aduk dengan mixer hingga merata. Dengan mixer. Yang keempat, atau yang terakhir, alat musik tifa terbuat dari bahan kayu yang dikosongi dan pada salah satu sisi ujungnya ditutup menggunakan kulit rusa. Menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan. Yang ketiga, keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya supaya, untuk, dan agar. Contohnya, yang pertama, pada salah satu sisi ujungnya ditutupi menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, agar menciptakan suara yang bagus dan indah. Penggunaan kata agar. Yang kedua, orang yang memiliki ukuran tangan cukup besar akan mudah untuk memainkan ukulele ini. Penggunaan kata untuk. Yang keempat, keterangan derajat atau kuantitas.
Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya, yang pertama, ayunkan langkah ke kanan dan ke kiri sebanyak 1 kali. 1 kali merupakan kata keterangan kuantitas pada sebuah kalimat. Yang kedua, angkat adonan secepatnya setelah tercium bau harum. Secepatnya. Yang kelima, keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, yang pertama, matikan kompor jika makanan sudah matang. Nah, ini ditandai dengan adanya kata jika. Yang kedua, bila bahan sudah terlihat halus, matikan blender dengan menekan tombol off dan tuangkan isi ke dalam wadah. Nah, kalimat kedua ditandai dengan adanya kata bila. Yang keenam atau yang terakhir, keterangan akibat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa kegiatan, ditandai dengan adanya kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Contohnya, yang pertama, tunggu sampai nasinya matang yang ditandai dengan tombol cook pada rice cooker naik dengan sendirinya. Nah, di sini ditandai dengan kata sampai pada kalimat. Yang kedua, kukus adonan hingga matang, ditandai dengan adanya kata hingga pada sebuah kalimat. Nah, itu tadi penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Berbeda dengan struktur teks prosedur, kalau struktur teks prosedur itu harus menyangkup semua bagian seperti tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Kalau penggunaan bahasa tidak harus semuanya ada dalam teks prosedur, disesuaikan dengan teks prosedur yang akan disampaikan atau yang akan ditulis. Oke, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang ada, tetap semangat, semoga COVID-19 cepat teratasi, sehingga adik-adik dapat belajar di sekolah kembali seperti sebelumnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.